Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Zafira, NIM B1002105990, kelas manajemen L. Di sini saya menganalisis relevansi antara topik pembahasan korupsi dana bansos dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dan jurusan prodi manajemen. Dari informasi yang kita dapatkan dari media sosial dan dari kehidupan nyata. Langkah yang pertama yaitu memilih topik yang akan dibahas mengenai ekonomi. Langkah kedua yaitu menjabarkan relevansi judul yang dibuat dengan bidang studi. Dari topik yang kita bahas kali ini yang mengenai tentang ekonomi. Kemudian langkah yang ketiga, penggelapan dana merupakan salah topik dengan mata kuliah pendidikan Pancasila oleh pegawai negeri maupun dana bantuan sosial COVID-19. Langkah yang keempat, selanjutnya menentukan jenis produk yang akan dibuat. Korupsi juga berkaitan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai implementasi untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera dengan mengamalkan kelima pasal dari Pancasila sebagai wujud nilai-nilai luhur Pancasila. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi, organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu. Membuka faktor kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu untuk menunjang kehidupan yang wajar, sementara faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Berikut simaklah video kali ini. Sorotan lainnya, Saudara, Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial dengan terdakwa Juliari Peter Batubara mengingatkan dugaan adanya maklar perkara dalam kasus ini. Hakim meminta terdakwa tak mengindahkan permintaan uang yang mengatasnamakan hakim. Saat sidang dibuka, Ketua Majelis menyebut soal maklar perkara yang mengatasnamakan nama majelis hakim. Hakim menegaskan tidak pernah meminta sesuatu baik ke penasehat hukum maupun jaksa penuntut umum. Sebelumnya, hakim mendapat informasi ada pihak tertentu mengatasnamakan hakim meminta sesuatu kepada penasehat hukum. Sampaikan bahwa bagi saya sebagai orang yang beragama Islam, penyuap dan pemberi suap, kemudian di hari kiamat nanti tempatnya hanya neraka. Jadi itu sekali lagi saya mohon pada saudara terdakwa dan juga tim penasihat hukum terdakwa agar tidak melayani pihak-pihak yang meminta dan sebagainya dan memperatasnamakan majelis hakim ini. Itu tidak ada sama sekali dan tidak akan pernah. Tidak akan pernah secara langsung maupun meminta kepada orang lain untuk melakukan itu. Ya. Mantan kuasa pengguna anggaran KPA Bantuan Sosial Corona Adi Wahyono mengakui diminta mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara untuk menarik fee dari vendor. Adi yang juga terdakwa dalam kasus ini menyampaikan instruksi itu diberikan lewat staf ahli Juliari bernama Kukuh Ariwibowo. Ada nggak? Ada, Pak. Ada, ya itu. Maksud saya itu. Oh ya. Kalau soal itu sebetulnya untuk pertama kalinya saya mendapat informasi itu dari Kukuh, Pak. Dari Kukuh? Ya. Dari Kukuh tersampaikan kepada saudara? Ya. Kapan dan di mana saudara ada perintah untuk mengumpulkan uang dari, seperti apalah? Ya. Kurang lebih, Mas, Bapak minta 10.000 per paket per kantong itu. Bahasanya yang masih saya ingat itu. Jadi sebetulnya perintah itu tidak langsung ke saya untuk yang pertama, Pak. Ke siapa? Ya kan ada polanya itu dari Pak Menteri ke Kukuh, kemudian ke saya, kemudian saya sampaikan ke Joko. Baik, masih dari Pak Kukuh dulu. Pak Kukuh, Mas, kamu diminta untuk mengumpulkan 10.000 dari per kantong, gitu ya? Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya.
disampaikan oleh itu permintaan dari Pak Menteri gitu ya? Ya, saya tahunya karena beliau adalah tenaga ahli menteri, merupakan representasi dari menteri, Pak. Dari pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa para pejabat, para pegawai negeri dan seharusnya mengayomi, melindungi rakyatnya seperti Pancasila silakan yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga dari sila tersebut seharusnya para pegawai pejabat negara harus bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.